Shalom, perkenalkan nama saya Meilani Salasa. Saya merupakan mahasiswa aktif di Institut Agama Kristen Negeri Manado. Saya adalah mahasiswa semester 5 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah misiologi. Dan yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa pengertian dasar dan tujuan dari misiologi. Istilah dari misi berasal dari bahasa Latin atau misi yang bisa dikatakan mission yang diangkat dari kata dasar mitere yang artinya mengirim atau mengutus. Padanan dari bahasa Yunani atau padanan dari kata Yunani ialah apostelo atau misi adalah rencana pengutusan Allah atau missio Dei yang kekal untuk membawa shalom kepada manusia dan segenap ciptaannya demi kejayaan kerajaan Allah, di mana dapat didefinisikan bahwa misi adalah rencana Allah yang esa, yang merupakan isi hatinya sejak kekal, yang bertujuan untuk tercapainya suatu visi yaitu karya Allah untuk disampaikan kepada semua orang. Dan yang berikut, apa dasar misi menurut Alkitab? Jadi dalam Kejadian 1 ayat 28 di mana Adam diberi mandat untuk menjalankan misi Dan yang berikut, apa dasar misi menurut Alkitab? Jadi, dalam Kejadian 1 ayat 28 di mana Adam diberi mandat atau misi untuk memenuhi, menguasai dan menaklukkan bumi bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberi tanggung jawab sebagai mandat untuk dilakukan Adam dalam mewujudkan damai sejahtera atau shalom bagi bumi dan segala isinya. Di mana dikatakan juga dalam Injil Matius 28 ayat 18 hingga yang ke-20, menjadi umat Kristen dalam melaksanakan misi bagi orang lain, karena pada ayat ini tersirat perintah untuk melanjutkan pelayanan Yesus Kristus dalam memberitakan Injil. Dan yang berikut, bagaimana missio Dei. Jadi missio Dei berasal dari bahasa Latin missio artinya mengirimkan, Dei artinya Allah. Jadi missio Dei artinya Allah mengirim atau mengutus, yang dimana Bapa mengasihi manusia yang telah jatuh di dalam dosa, bahkan Dia tidak membiarkan manusia berlarut-larut dalam pergumulan untuk melepaskan diri dari dosa. Sehingga dengan belas kasihan Bapa, Dia mengorbankan dirinya untuk menebus segala dosa umat manusia. Pengertian Missio Christi. Missio Christi adalah pengutusan Kristus ke dunia dalam arti Kristus mengutus murid-muridnya dan Kristus diutus Allah. Missio Christi juga adalah tugas yang dijalankan Mesias sebagai manusia biasa di bumi ini di dalam kelahiran, pengajaran, Injil keselamatan, kematian di kayu salib, kebangkitan dari alam maut, dan kenaikan ke sorga dalam Markus 1 ayat 38. Oleh karena Allah mengirimkan anaknya, Yesus Kristus untuk mencari dan mengumpulkan serta mengubah semua orang yang tersaingkan karena dosa. Inilah yang merupakan kehendak Allah dan itu terwujud di dalam Kristus dan akan disempurnakan di dalam Kristus. Dan yang berikut, bagaimana misi Holy Spirit. Misi Holy Spirit merupakan misi Allah yang dinyatakan oleh Roh Kudus dalam tugas dan pekerjaannya. Misi merupakan tugas yang berasal dari Allah sendiri untuk menyelamatkan dunia dan diamanatkan kepada gereja yang sekaligus menjadi tugas dan panggilan gereja di tengah-tengah dunia ini. Misi Roh Kudus dalam pelayanan misi seperti pemenuhan atas murid-murid, Roh Kudus memimpin utusannya dalam pelayanan misi, berkarya dalam jemaat, menguatkan murid-murid melalui pelayanannya, dan Roh Kudus juga memenuhi orang-orang yang non-Yahudi. Apa dasar misi dalam Perjanjian Baru? Dalam Perjanjian Baru, misi merupakan utusan para murid untuk memberitakan dan mendemonstrasikan kuasa pemerintahan Allah yang membebaskan dan menyembuhkan. Itu kita bisa baca dalam Matius 10 ayat 5 sampai 8. Kita lanjut pada bagaimana misi dalam kitab Injil Markus. Pokok utama yang dibicarakan dalam Injil Markus ialah pertanyaan mengenai siapakah Yesus. Tuhan Yesus yang diakui dan dipercayai
sungguh-sungguh hidup dan berkarya di tengah-tengah manusia. Ia melakukan banyak mujizat dalam melalui dari penyembuhan, mengusir setan, dan mengajar. Ia pula lah Mesias yang telah menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, di mana dalam Injil Markus mengabarkan sukacita mengenai Yesus Kristus, Anak Allah. Kita lanjut pada misi dalam kitab Injil Matius. Sebagai rasul, mereka diutus untuk memuridkan, membaptis, dan mengajar dalam Matius 28 ayat 18 hingga yang ke-20, di mana Yesus mengutus mereka ke dunia dalam cara yang sama, seperti Bapa telah mengutusnya. Misi dalam kitab Injil Lukas, di mana Injil Kerajaan Allah harus membahas kepada semua orang, terutama kepada orang-orang yang belum mengenal Injil, seperti penugasan Yesus kepada 70 murid dalam Lukas 10 ayat 1 hingga yang ke-12. Injil adalah berita yang harus dilakukan kepada segala sesuatu melalui hambanya, sehingga setiap orang yang percaya dan mengenal Yesus dalam pelayanan misi Tuhan memakai hambanya, tentunya dengan penyertaannya melalui Roh Kudus, di mana Yesus tidak hanya memberitakan Injil di suatu kota saja, tetapi di beberapa kota, karena untuk itulah Yesus diutus. Dalam memberitakan Injil, Yesus mengambil tempat di dalam rumah-rumah ibadat. Misi dalam kitab Kisah Para Rasul. Dari apa yang telah dipaparkan di atas, misi dalam kitab Kisah Para Rasul adalah misi yang bersifat holistik atau mencangkup seluruh aspek hidup manusia, sekaligus juga inklusif atau terbuka untuk semua orang. Hal yang tidak boleh dilupakan juga adalah misi dalam kitab Kisah Para Rasul tidak terlepas dari kuasa Roh Kudus yang menggerakkan mereka. Roh Kudus juga yang memampukan para rasul untuk terus berani memberitakan Injil. Roh Kudus juga yang memampukan orang-orang percaya pada masa itu untuk terus bertekun dan bertahan dalam iman kepada Kristus, walaupun mereka menghadapi berbagai penganiayaan. Roh Kudus juga yang kemudian membuat misi yang dijalankan biasa ditujukan kepada semua orang dalam seluruh aspek kehidupan atau jasmani dan rohani. Yang berikut, gereja adalah misioner. Gereja masa kini hendaknya belajar dari paradigma misi dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana termasuk juga melakukan misi yang bersifat holistik, tidak tertuju pada suatu golongan atau aspek saja, melainkan dapat dilakukan secara menyeluruh dan mencangkup setiap kebutuhan manusia. Hal terpenting juga adalah senantiasa bersandar pada kuasa Roh Kudus yang memampukan gereja untuk terus menjadi alat Tuhan dalam melaksanakan misi-misi di tengah-tengah dunia ini. Inti dari misi adalah menyatakan kasih Allah bagi segenap dunia ini. Setiap orang percaya adalah warga kerajaan sorga yang menaati dua hukum utama. Yang pertama, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itu bisa kita baca dalam Matius 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40. Dan yang berikut, pengaruh ekonomi terhadap pelayanan misi, di mana faktor ekonomi mencakup masalah harta, kekayaan, uang, pemilik barang, kesejahteraan atau kelimpahan yang berlebih. Apabila melihat Alkitab pada zaman nenek moyang Israel, uang masih belum mempunyai arti atau peran. Mereka mempunyai harta kekayaan dapat dimiliki seperti ternak. Dapat disimpulkan bahwa meskipun faktor ekonomi bukan sebagai penentu keberhasilan pelayanan misi di gereja, tetapi sangat penting bagi pelaku misi dalam menjalankan tugas untuk menjalankan Missio Dei secara maksimal. Lanjut pada pengaruh politik terhadap pelayanan misi. Pada masa kini, politik dikenal dan dimaknai sebagai celah daripada tindakan luhur. Politik dirasakan dan disaksikan sebagai arena dan asal mula kericuan yang terjadi di mana-mana. Kenyataan ini membuat dilema dalam kehidupan kekristenan. Ada sebagian orang yang menyatakan bahwa politik itu kotor. Cukup banyak orang Kristen, termasuk mahasiswa Kristen, yang takut atau antisipasi terhadap politik. Kenyataan menuntut mau tidak mau masyarakat, khususnya umat Kristen, pasti dihadapkan dengan masalah politik dan hukum.
semakin banyak peradanan pengaruh gereja dalam politik dan hukum, diharapkan semakin menunjukkan citra Kristus yang ada dalam setiap jemaatnya. Baik, kita lanjut pada pengaruh sosial terhadap pelayanan misi, di mana misi dan pelayanan sosial sebagai satu kesatuan yang lebih mudah dipahami sebagai misi holistik. Jadi, misi holistik dipahami sebagai misi yang memandang manusia secara utuh. Jadi, pelayanan holistik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang utuh dan memperbaharui transformasi manusia yang utuh. Menurut responden, hal ini sesuai dengan ajaran dan pola pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Selain dimensi keutuhan dan alam, Selain dimensi keutuhan manusia, Gereja Katolik menambahkan dimensi keutuhan dan alam. Sedangkan Gereja Protestan, selain tujuan manusia dan masyarakat yang utuh, juga menambahkan dimensi keutuhan proses untuk mewujudkan tujuan tersebut. Selanjutnya, pengaruh pendidikan terhadap pelayanan misi, di mana pendidikan merupakan jalan yang ditempuh untuk mengembangkan potensi-potensi manusia menjadi pribadi-pribadi yang merdeka dan bebas dari segala belenggu, serta terbuka dan mampu membangun kehidupan masyarakat yang terbuka bagi Tuhan sebagai tujuan akhir hidup manusia. Inilah alasannya sejak awal mula gereja-gereja melihat pendidikan sebagai bagian dari kegiatan perutusannya di tengah dunia ini. Dan yang berikut, pengaruh keamanan dalam pelayanan misi, di mana keamanan merupakan keadaan yang bebas dari bahaya, atau dengan kata lain, keamanan merupakan suatu keadaan yang tidak merasa takut atau khawatir. Namun dalam setiap pelayanan, misi tentu memiliki berbagai tantangan dan kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan tugas pelayanan misi. Lanjut, pengaruh keamanan dalam pelayanan misi, di mana keamanan merupakan keadaan yang bebas dari bahaya, atau dengan kata lain, keamanan merupakan suatu keadaan yang tidak merasa takut atau khawatir. Namun dalam setiap pelayanan misi, tentu memiliki berbagai tantangan dan kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan tugas pelayanan misi tersebut, yang dapat mengancam keamanan yang sering kali membuat putusan. Sebagai contoh, kasus yang berkaitan dengan masalah keamanan yaitu dalam pelayanan misi dari Rasul Paulus, di mana Kristus mempergunakan Paulus untuk mewartakan namanya, dan untuk itu Paulus harus menghadapi kesulitan dari banyak orang yang harus diwartakan. Dengan misi itu, Paulus dihadapkan dengan berbagai tantangan dan persoalan dalam pelayanan. Dalam pelayanan misi, Paulus seringkali diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan yang banyak mengancam keamanan dalam kehidupannya. Ia harus menderita karena banyak yang menolak dan penolakannya diungkapkan dengan penolakan secara fisik, seperti melempari batu, memukulinya, mencebloskannya ke dalam penjara, dan bahkan dengan berusaha membunuhnya. Yang berikut, pengaruh kebudayaan terhadap pelayanan misi, di mana seringkali kegiatan misi mengabaikan kebudayaan yang ada di masyarakat, dan hal ini yang mengabaikan kegiatan misi menjadi tidak efektif dan bahkan menemukan kegagalan. Padahal sebuah tindakan misi harus benar-benar dapat diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran misi, dan jalan masuk untuk bisa hidup di tengah masyarakat adalah dengan hidup dalam kebudayaan yang ada di masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, tindakan misi harus memahami nilai kebudayaan. Misi harus memiliki dasar pijakan yang kuat sebelum bersentuhan dengan kebudayaan. Dasar pijakan yang harus dimiliki saat hendak menjalankan misi adalah pemahaman yang benar tentang kristologi dan tujuan agar tindakan misi yang dilakukan benar-benar dapat mentransformasikan kebudayaan dalam nilai-nilai kristologi. Yang terakhir, unsur-unsur yang dapat mempengaruhi pelayanan misi, di mana unsur-unsur yang dapat mempengaruhi pelayanan misi atau yang dapat menjadi penghalang dan penghambat dari pelayanan misi adalah
ada termasuk dalam dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal atau faktor dari dalam, di mana dalam pandangan hidup gereja lebih mementingkan kesatuan dan keesaan gereja. Pimpinan gereja tidak mendapatkan pembinaan atau pembelajaran misi atau Injil. Dan yang berikut, ketika kita turun lapangan, sangat penting bagi kita untuk mempersiapkan diri. Karena bagaimana kita bisa mengajarkan orang lain, sedangkan kita tidak mau belajar. Dan faktor eksternal atau faktor dari luar, yaitu faktor yang mencakup faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, faktor keamanan, dan kebudayaan. Baik, itulah materi yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Biarlah itu dikembalikan kepada saya untuk menjadikan satu pelajaran agar lebih baik ke depannya. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Shalom.